Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ala nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang penuh berkah ini, yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat umur yang panjang dan kesehatan, sehingga kita bisa merasakan bulan suci ini. Semoga kita akan menjadi orang yang beruntung. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah. Dalam bulan puasa ini banyak ibadah yang menjadikan manusia untuk semakin meningkatkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadikan pahala pada bulan puasa ini akan berkurang. Bukan membatalkan, tapi mengurangi pahala kita selaku umat muslim yang sedang menjalankan puasa. Yang pertama adalah adu domba. Adu domba, istilah lain yang kita kenal itu adalah namimah. Perilaku ini jelas sangat dibenci oleh Allah, ya. Dan ketika orang melakukan ini akan mengurangi pahala puasa bagi orang yang sedang menjalankan puasa. Karena kenapa hal ini mengurangi pahala puasa? Karena akan bisa memutus tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah, karena menjadikan orang itu bertengkar, bermusuhan, atau bahkan merasa terfitnah. Yang kedua, itu adalah bohong atau berdusta. Dengan berbohong atau berdusta akan mengakibatkan pahala puasa kita akan berkurang. Berdusta tidak baik, tidak diajarkan dalam ajaran Islam, sekalipun berdusta itu dengan alasan kebaikan. Karena ketika orang berdusta, sekali berdusta, dia akan melakukan dusta yang berulang-ulang. Kenapa? Karena dia ingin menutupi dusta-dusta yang sebelumnya. Yang ketiga, itu adalah bergunjing atau ghibah. Banyak orang melakukan ini karena mungkin menunggu waktu puasa yang masih lama, mau aktivitas mungkin malas gerak atau mager gitu ya, sehingga berkumpullah ini, biasanya berkomunitas, tidak ada pembicaraan yang positif sehingga ada orang lewat, dia dibicarakan. Membicarakannya kalau positif mungkin baik, tapi ini yang dibicarakan seringnya negatif, ya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena mungkin tujuannya untuk mengisi waktu luang. Karena apa? Kalau ibadah puasa dilakukan tanpa ada aktivitas yang berarti, alias banyak nganggurnya, itu waktunya jadi semakin lama. Sehingga orang itu melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin dianggap untuk mengisi waktu luang. Maka manfaatkan waktu luang itu untuk hal yang positif. Bisa dengan membaca Al-Quran, berbuat amal kebaikan, atau melakukan aktivitas lain yang positif, misalnya di rumah, membersihkan rumah, walaupun tenaganya ketika puasa itu lemas, terkuras, tapi Allah itu maha baik. Kenapa orang itu perlu berpuasa? Yang berikutnya itu adalah tidur terlalu lama atau pulas, bahkan menganggap puasa ini diisi hanya waktunya untuk tidur melulu, ya. Kita harus berpikir orang meninggal saja nanti
terbaring atau tidur. Masa hidup aja masih tidur melulu? Akhirnya kita akan menjadi orang yang merugi. Bahkan ada guyonan yang mengatakan ketika bulan puasa tidur itu sama aja dengan orang yang tidurnya kelamaan, itu sama kayak orang latihan untuk mati gitu ya. Nah, padahal mati itu juga posisinya memang tidur, tapi sebenarnya tidak tidur. Nah, kebanyakan yang kita alami ketika aktivitas itu tidak ada, bulan puasa malah justru dilakukan aktivitas lebih banyak itu untuk tidur, karena beranggapan tidur itu ibadah ya. Tergantung tidurnya durasi waktunya jangan sampai 24 jam dalam sehari, tidurnya 20 jam, 4 jam untuk aktivitas. Tentu kita akan menjadi orang yang merugi. Yang berikutnya itu adalah berlebihan ketika kita menikmati baik hidangan ketika berbuka puasa maupun ketika sahur. Kenapa? Karena dianggap kalap ya. Seharian puasa, menahan diri dari lapar dan seterusnya, akhirnya mengoleksi makanan-makanan yang dianggap itu nikmat kalau dinikmati ketika berbuka puasa. Ini akan menjadikan orang itu tamak dan menjadikan orang ini semacam ingin menghabiskan waktunya untuk hanya makan. Maka kendalikan diri kita ketika bulan puasa untuk menahan diri baik dari amarah, nafsu untuk makan dan minum. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.